Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmat Yoja. Di sini saya akan memberikan bagaimana sih cara menghitung IP address, subnet max, dan net ID. Langsung saja. Apa itu IP address, subnet max, dan net ID? Sebelum bagaimana cara menghitungnya, terlebih dahulu kalian harus tahu dulu ya, apa itu IP addressnya, apa itu subnet max, apa itu net ID. Yang pertama, ada IP address atau Internet Protocol Address ya. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau Transmission Control Protocol atau IP. Jadi, IP address terdiri dari 32 bit atau biner yang dibagi dalam 4 oktet. Jadi 8 bit, setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. Di situ ada kata oktet. Apa itu oktet? Oktet itu satu barisan yang terdiri dari 8 angka biner. Setiap oktet itu bernilai maksimal 255. Di slide nanti akan dijelaskan apa itu lebih detailnya ya. Kemudian yang kedua ada subnet max. Adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID. Jadi jika IP address akan menunjukkan dengan persis alamat komputer kalian, kalau subnet max ini akan menunjukkan lokasi umum di mana IP address kalian itu bertengkar atau terlihat ya. Kemudian contohnya nih, seorang network administration seringkali membutuhkan pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting, dan hasil dari subnetting itu disebut subnet rule. Kemudian yang ketiga itu ada net ID. Apa sih net ID itu? Jadi net ID ini bagian dari IP address yang menunjukkan di jaringan mana sih komputer tersebut itu berada. Sedangkan kalau host ID itu menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP atau IP lainnya dalam jaringan tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Cara menghitung IP address. Sebelumnya kita harus tahu ya. Jadi IP address ini tuh dibagi menjadi dua. Apa aja sih? Yang pertama ada IPv4. Kemudian ada juga IPv6. Yang akan kita bahas di sini IPv4 dulu ya. Jadi IPv4 itu terdiri dari 32 bit. Kemudian dikonversi ke bilangan desimal, kemudian dibagi menjadi 4 oktet atau kelompok ya, lebih gampangnya. Kemudian setiap oktet itu terdiri dari 8 bit. Jadi gini, setiap oktet terdiri dari 8 bit ini ya. Kemudian 8 dikali 4 itu kan 32. Makanya ini IPv4 ini tuh menghasilkan 32 bit itu dari 8 dikali 4. Kemudian lanjut ke konversi dari desimal ke biner. Rumusnya inget ya. Itu ada di kotak ini 128, ada 64, ada 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Ini itu dihitung menjadi 8 bit. Jadi ini tuh hitungannya 8 bit. Sekarang ini tuh ada 8 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian jika dijumlahkan ini tuh ada 255. Lanjut. Contoh. Jadi ini tuh dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas A dengan oktet pertama 1 sampai 127. Ini ya. Kemudian subnet mask defaultnya itu 255.0.0.0. Ada kelas B dengan oktet pertama 128 sampai 191 dengan subnet mask defaultnya 255.295.000 atau 00 ya. Kemudian lanjut ada kelas C dengan oktet pertama 192 sampai 223. Di sini bedanya itu di bagian sini ya 255-nya di sini ada 1, ini ada 2, di sini ada 3. Kemudian ini juga seperti dibagi. Jadi kelas A itu dengan skala yang besar, kelas B dengan skala sedang, kemudian kelas C itu skala kecil. Di sini kan ada 255 tuh. Kenapa ini tuh yang 00 ini jumlah host yang bisa dipakainya? Semakin banyak yang kosong atau 0 ini,
maka semakin banyak host yang bisa terkoneksi pula. Jadi semakin ini nolnya semakin banyak, itu banyak host yang bisa terkoneksi. Kemudian jika diimplementasikan menggunakan prefix, maka kelas A itu dilambangkan dengan flash 8, kemudian kelas B dengan flash 16, kelas C dengan flash 24. Kemudian ini itu dinamakan subnet mask default-nya ya. Dari 24 ini subnet mask default dari kelas C, 16 ini subnet mask default dari kelas B. Kemudian yang 8 ini juga sama subnet mask default dari kelas A. Kemudian berapa sih jumlah dari 255 ini? Contohnya gini nih. Udah saya tanda panahkan supaya gampang. Nah, nih. 8 ditambah 8 ditambah 8 itu 24. Jadi 255 ini hitungannya 8. 255 8, 255 8. Kemudian jika 8 kali 3 itu hasilnya 24. Ini juga 8 8 8 kali 2 16. 255 ini dihitung 8. Seperti itu ya. Kemudian ada contoh soal, misalkan diketahui IP 192.160.1.0, kemudian subnet mask default-nya ada 24, itu termasuk kelas C. Ini ya, saya lingkarin. Kenapa termasuk kelas C? Karena ini, dia masuk ke kategori subnet mask default kelas C. Ada 24 digit biner yang dipakai, jadi dia masuknya kelas C. Lanjut nih, saya udah buat contoh soalnya. Diketahui IP kelas C itu 192.168.1.0 dengan subnet mask default-nya 24. Bagaimana kita konversi ke biner? Di sini saya bagi 2 karena bilangan biner itu basisnya 2. Jadi saya bagi 2. Kenapa nggak diterusin? Ini karena sama ya. Jadi saya persingkat aja jadi seperti ini. Contohnya 192 dibagi 2 itu hasilnya 96. Nih, hasilnya 96. Maka akan sisa 0. Kemudian lagi, 96 dibagi 2 itu 48 dan sisanya adalah 0. Lanjut lagi, 48 ini dibagi 2 hasilnya 24. Sisanya 0. Kemudian lanjut 12. 24 dibagi 2 12 sisa 0. 12 dibagi 2 6 sisanya 0. Kemudian ini kenapa sih kok 3 bagi 2 kan nggak bisa, gimana kak? Jadi kita hitungnya begini, karena nggak bisa kita pikir yang bisa dibaginya. 2 bagi 2 kan bisa, hasilnya 1. Kemudian gimana sih, kan pasti nyisa 1. Nah sisa satunya itu kita pindahin ke sebelah sini. Nah untuk menghitung binernya itu kalian hitung dari sini ya, dari sini ke atas, bukan dari atas ke bawah, tapi dari angka yang ini, ke atas. Maka hasil dari konversi ke biner 192 ini hasilnya 1 1 0 0 0 0 0 0. Jadi ini ada 8. Kemudian lanjut, ini kan ada 168. Kita lanjut lagi, konversi lagi ke biner. Dibaginya tetap 2 karena ini biner. Ingat, kalau biner itu basisnya 2. Jadi 168 dibagi 2 84 sisa 0. Kemudian lanjut dibagi 2. Kemudian ini kan ada nih 21 nggak bisa dibagi 2. Kayak tadi lagi. Yang bisa dibagi 2-nya berapa? 20. Kemudian 20-nya dulu aja dibagi 2. Kan 10. Kemudian sisa 1 kita taruh sebelah sini. Nah, kemudian 10 dibagi 2-nya kan 5. Sisa 0 karena sudah habis terbagi. Kemudian 5 bagi 2 itu nggak bisa. Ya iya. Jadi yang bisanya berapa? 4. 4 dibagi 2 itu 2. Sisa 1. Lanjut terus seperti itu dan hitungnya lagi dari bawah ke atas. Maka hasil 168 itu adalah 1 0 1 0 1 0 0 0. Untuk mempersingkat seperti ini ya. Maka bisa ditentukan IP address yang diperoleh dari IP 192.168.1.0 adalah 110.10.10.10.10.0000, kemudian titik 00 sampai ini 1, titik 00 sampai ini ada 8 ya. Kemudian lanjut, ini tuh berhubungan ya teman-teman, menghitung subnet mask sama IP address kemudian net ID itu tuh berhubungan. Di sini saya ganti soalnya menjadi subnet masknya, misalkan subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0
dengan subnetting masknya default 26. Jadi gini nih, jika menemukan subnetting mask default dengan 26, maka 26 digit ini yang dipakai. Termasuk apa? Ini termasuk kelas C ya. Termasuk kelas C. Makanya di sini dianalisa 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnetting masknya 26. Berarti yang didapat itu 11111 1111. Kenapa nggak yang ini, Kak? Karena ini tuh kita tulis ininya kayak yang di tabel sebelumnya. Kita biar ingat ya. Nih, di tabel sebelumnya. Jadi yang ditulis itu ya subnet mask defaultnya 255, 255, 255 titik 0. Di sini kan titik 0, tapi tadi di sana titik 192. Karena apa? Kembali lagi ke rumus tadi. Kita lihat lagi ya. Ini rumusnya ya. Kemudian gimana sih kok ini jadi 192? Kok tadi 0? Jadi cara menghitungnya mudah sekali ya. Asal kalian ingat rumus ini 1248 1632 6418 itu rumus ya, biar kalian tuh mudah. Karena tadi kan 8 kali 3 itu ada 24 kan. Untuk menuju ke 26 berarti kurang 2. Kembali ke rumus, setiap kotak nilainya 1. Setiap kotak ini nilainya 1. Jika ada 8 bit yang dipakai. Karena jika ada 26 digit, kita ambil dari rumus kekurangannya. Jadi ambil gini nih. Nah, sudah saya tulis ini di bawahnya biar gampang. Kita kurang 2, jadi kita ambil 1, 1, yang lainnya kita 0, 0, 0 atau 0, 0, 0, 0. Jadi didapat seperti ini. 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi berubah, yang tadinya di sini 0 ya pas di soal yang subnetting masknya 24, maka di sini berubah jadi 192. Itu didapat dari sini ya. Oke, kita berpatokan pada rumus ini sih supaya lebih mudah ya menghitungnya. Oke. Perhitungan seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal. Apa itu? Jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, terus kemudian alamat host dan broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti ini. Kita lihat. Oke. Jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binary. 1 pada oktet terakhir subnet max. Oh ya, di sini kan ada oktet. Jika kalian bingung, gini loh maksudnya oktet itu, kita lihat misalnya. Oktet, nah ini tuh oktet ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi oktet pertama itu 192, oktet kedua 168, oktet ketiga itu 1, kemudian oktet keempatnya 0. Gitu ya. Jadi oktet itu ini maksudnya. 4 kelompok itu ini 1, 2, 3, 4 dan terdiri dari 8 bit itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut lagi. Di mana X adalah banyaknya binary pada 1 oktet terakhir subnet max atau 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Kemudian jumlah host per subnet. Rumusnya itu 2 pangkat Y dikurang 2. Di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurang 2, jadi totalnya ada 62 host. Kemudian di sini ada blok subnet. 256 dikurangi 192, jadi itu nilai oktet terakhir subnet maxnya sama dengan 64. 192 itu dari itu ya, soal yang tadi di atas itu. Kemudian subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 itu 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64,128,192. Kemudian bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang validnya? Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet. Ini lihat tabelnya di sini. Jadi subnet yang valid itu ini di kotak ini. Tuh ada 4. Kemudian host pertama didapat ini juga. Ya. Jadi dari perhitungan tadi itu didapat yang validnya itu ini, yang bisa diperhitungkan tuh ini. Tuh. Kita sudah selesai subnetting untuk IP address kelas checknya. Maka bisa ditentukan IP address dari 192.168.1.0 dengan subnet mask default 26 nih. Berarti memiliki 26 bit sebagai network ID dan 5 bit sisanya sebagai host ID. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan, mungkin ada salah kata atau salah halus. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat sih ini. Kalian juga bisa tulis pertanyaan kalian jika boleh di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, tetap stay healthy ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.